tambah semangat. Baiklah, untuk mulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong Monika dibantu oleh ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kegiatan dimulai. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa hati. Mulai. Nah, apakah hari ini ada teman-teman kalian yang tidak masuk? Iya. Berarti masuk semua, sehat-sehat semua ya? Iya. Karena cuaca kita pada akhir-akhir ini sering terjadi hujan dan curah hujannya itu sangat tinggi. Dan kalian wajib membawa mantel dari rumah, memakai helm dari rumah biar tetap terjaga kondisi tubuhnya. Kemudian anak-anak, kemarin kita masih ingat belajar tentang materi pembelajaran apa? Kemarin mempelajari tentang kaidah dan struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Kemarin kita mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Pada pertemuan kali ini Monika ada video. Coba disimak. Agak ini segitu berapa ya? Oh, kalau ini lewat terus ini harganya segitu. Silakan ya, kita beli. Oke, kita gitu ya. Terima kasih sudah beli. Nah, dari kegiatan atau video yang sudah kalian simak, yang sudah kalian lihat, kira-kira nih kita pada pagi hari ini akan belajar tentang materi apa? Tawar-menawar, Bu. Belajar tentang tawar-menawar. Ada lagi yang lain? Bu. Jual beli. Jual beli. Jadi anak-anak, yang betul kita sekarang akan mempelajari tentang teks negosiasi. Negosiasi itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang berani mencoba? Atau ada yang bisa memberikan konsep? Ketika kalian mendengarkan kata negosiasi, apa yang muncul pada benak kalian? Yang muncul pada benak kalian tawar. Apakah negosiasi itu harus jual beli? Tidak kan? Berarti apa lagi? Untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dilakukan oleh pembeli. Apakah harus ada penjual dan pembeli? Tidak. Jual beli dilakukan oleh dua orang. Jadi tujuan pembelajaran kita sebelum kita masuk pada materi teks negosiasi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa sih? Yang pertama, menganalisis struktur teks negosiasi. Nomor dua, peserta didik dapat membandingkan pola-pola penyajian teks negosiasi. Nomor tiga, peserta didik dapat menyimpulkan ciri-ciri teks negosiasi. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5 itu untuk pertemuan berikutnya. Jadi hari ini kita fokusnya pada KG. Nah, itu yang pertama yang di atas itu gambar apa itu? Itu ada siswi, ya. Baju pramuka, kemudian ke pasar membeli sayur. Yang kedua itu ada ibu-ibu membeli apa itu? Nah, pernahkah kalian menjumpai negosiasi? Di mana? Di pasar. Selain di pasar, di mana? Di sekolah. Konteksnya mungkin lain ya, bukan jual beli atau bisa tawar-menawar yang lain. Jadi apa negosiasi? Barangkali ada yang bisa menyimpulkan. Nah, kita sudah membuat konsep nih. Jadi kesimpulannya negosiasi adalah menawar antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Tawar-menawar yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Kalau di sini pengertiannya proses. Namanya tawar-menawar kan itu adalah suatu proses. Berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi dalam negosiasi itu tidak ada yang dirugikan. Jadi kedua belah pihak harus sama-sama menguntungkan. Ini ada ciri-ciri negosiasi. Yang pertama,
beli misal kemahalan, kan kita tinggalkan. Iya. Itu kan tidak menemukan solusi. Iya. Tapi kalau ini yang diinginkan dalam negosiasi itu menemukan solusi dalam suatu penyelesaiannya, mereka sama-sama untuk sepakat. Misalkan 150 rupiah kasihnya, kemudian pembeli dan penjual sama-sama sepakat, berarti kan kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Kemudian terdapat kesepakatan dan perjanjian. Nomor 3 menguntungkan kedua belah pihak, jadi tidak ada yang diuntungkan. Mengutamakan kepentingan bersama. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Jadi struktur teks negosiasi itu ada orientasi yang pertama. Struktur yang pertama muncul dan menjadi pembuka percakapan negosiasi. Kemudian nomor 2, permintaan berisi pertanyaan mengenai barang atau masalah yang dihadapi. Dan nomor 3, berisi penjelasan menjawab. Nah, hari ini kita membentuk kelompok. Ini apa sudah sesuai dengan kelompok yang kemarin kita buat? Sudah. Kelompok 1 mana di awal yang di sini. Kelompok 2, kelompok 3. Kita akan membagikan LKPD. LKPD ini nanti di dalamnya juga sudah ada tata cara atau langkah kegiatan yang kalian lakukan, ciri-cirinya, pola pengembangannya, itu materinya sudah ada di situ. Kalian baca dan kerjakan LKPD. Kelompok 1, 2, 3 memakai teks yang teks pertama. Kemudian kelompok 4 dan kelompok 5 menggunakan teks yang kedua. Oh iya, sebelum kita mengerjakan LKPD, Bumika lupa menyampaikan karena tadi habis ciri-ciri itu ada pola pengembangan ya. Ada pola penyajian teks negosiasi, pola pengembangan. Nanti kita tujuannya juga masuk pada pola penyajian. Jadi pola penyajiannya dalam teks itu ada yang berbentuk dialog, kemudian ada yang berbentuk cerpen, kemudian ada yang berbentuk narasi. Yang berbentuk narasi itu lebih panjang daripada yang berbentuk cerpen. Jadi cerpen itu lebih pendek, kalau jumpa itu teksnya lebih panjang, berarti berbentuk cerita atau narasi. Paham? Identitas kelompok jangan lupa dicantumkan. Nanti kalau ditemui atau dijumpai kesulitan, kalau tidak paham, masih tidak paham, bisa angkat tangan, Bumika menghadiri di kelompoknya masing-masing. Oke? Sekarang kita waktunya ice drinking, pendinginan rem biar tidak kaku otaknya, biar tidak kesal. Siap? Siap. Semut besar. Kalau ada yang salah. Semut besar. Semut besar. Gajah kecil. Gajah kecil. Semut besar. Gajah kecil. Semut besar. Tepuk tangan
saya Aisyah Lestari. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kegiatan diskusi kami. 1. Analisis siswa struktur teks negosiasi dari bacaan di atas. Bagian orientasi. Syafi'i. Selamat sore Pak. Pak Udin. Selamat sore Nak. Bagian permintaan. Syafi'i. Tas itu berapa harganya? Bagian pengajuan. Pak Udin. 100.000 Nak. Ayo dipilih. Nah, tasnya ini tas keluaran terbaru modelnya bagus dan kekinian, sangat cocok untuk pemuda sepertimu. Penawaran. Syafi'i. Bagaimana kalau 60.000 saja Pak? Uang tabungan saya tidak banyak Pak. Jadi itu sudah terlalu mahal untuk saya Pak. Itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian dari kelompok 1 tadi berarti kelompok 1 menggunakan pola penyajian dalam bentuk dan strukturnya sudah sesuai sama yang disampaikan oleh kelompok 1. Coba nanti dianalisis bareng-bareng ya sama Bu Mika ya. Kemudian kelompok 1, 2, 3 dalam bentuk dialog. Kenapa itu dikatakan dalam bentuk dialog? Karena percakapan. Karena berbentuk percakapan. Berapa orang di situ? Ada pertanyaan dari sini? Ada. Apakah dalam bernegosiasi harus lengkap strukturnya? Kita punya contoh kasus, misalnya kita tawar-menawar ke pasar. Apakah harus sesuai dengan urutan itu? Tidak. Nah, kalau di dalam, mungkin dalam kegiatan bermasyarakat, contohnya kita ke pasar membeli suatu barang atau dagangan yang kita beli, mungkin kita seperlunya. Langsung pada berapa harganya. Untuk negosiasi strukturnya tidak harus lengkap, yang penting ada permintaan, penawaran, kemudian kesepakatan atau persetujuan. Itu yang paling penting. Ya. Sudah cukup? Cukup. Kalau begitu sekarang kita evaluasi. Unika kirim tugas melalui WA saja. Kalian langsung kerjakan di lembaran. Oke? Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran teks negosiasi pada pagi hari ini? Sangat senang. Coba dong keluarkan emoticon yang sudah kalian buat dari Ya, bisa modal. BTS. Jungkook. Benar licin lagi April. Kecepot. ada yang pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya tentang KDM 10 yaitu berarti sebelum menyampaikan nanti itu menyampaikan berarti berpasangan bernegosiasi ke depan kelas membuat teksnya dulu membuat langkah-langkahnya dulu membuat teks sesuai dengan orientasinya yang mana permintaannya yang mana kemudian sampai penutup kemudian disampaikan. Nah, Umika sekarang mau bertanya manfaat kita mempelajari teks negosiasi dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih biar bisa bertanya? Karena tanpa disadari kita sering melakukan interaksi sosial dengan pihak-pihak yang terlibat negosiasi. Nah, karena tanpa disadari sebenarnya kita sering berinteraksi sosial, kemudian bernegosiasi dengan di dalam kelompok masyarakat. Makanya kita belajar negosiasi pada pertemuan pembelajaran kali ini. Tepuk tangan buat lagi. Cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Yuk bisa dipimpin dengan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin itu yang dapat Unika sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Unika akhiri, assalamualaikum.